Teman-teman, di era modern ini, stay interview adalah salah satu inisiatif yang perlu dilakukan untuk membantu perkembangan perusahaan. Berbeda dengan exit interview, tujuan awal dari jenis wawancara ini yaitu untuk mengetahui keluh kesah yang dirasakan oleh teman-teman saat bekerja. Kegiatan ini juga bisa diluncurkan untuk meningkatkan angka retensi kita sebagai karyawan dan mengurangi turnover rate dari perusahaan. Nah, teman-teman yang dipilih untuk sesi wawancara ini biasa dinilai kompeten dan sesuai dengan harapan badan usaha atau perusahaan. Nah, kira-kira seperti apa cara kerja dan contoh pertanyaan stay interview? Apa manfaat lain yang bisa perusahaan raih dari inisiatif tersebut? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, stay interview adalah bentuk wawancara yang dilakukan untuk membuat kita sebagai karyawan bertahan dan tetap bekerja untuk perusahaan. Jenis interview ini juga dilaksanakan sebagai bahan evaluasi bagi teman-teman nih yang memilih untuk lanjut bekerja di perusahaan ini. Nah, melihat hal tersebut, stay interview ini sangat disarankan bagi setiap badan usaha atau perusahaan. Mengapa demikian? Sebab hasil wawancaranya bisa membantu manajer untuk mengetahui perkembangan karyawan dan mempertahankan tenaga kerja yang terbaik. Pada stay interview, teman-teman juga akan diberikan pertanyaan secara struktural tentang kepuasan kerja di tempat tersebut. Dari jawaban-jawaban tersebut, HR bisa membuat strategi untuk mengatasi masalah dan meningkatkan beberapa aspek dalam perusahaan yang masih dinilai kurang baik. Teman-teman, manfaat dari stay interview karyawan itu apa aja sih? Nah, kita lihat ya teman-teman. Yang pertama itu adalah menyediakan wadah untuk pendapatnya karyawan. Manfaat pertama dari stay interview adalah sebagai wadah di mana teman-teman bisa menyampaikan masukan dan pendapat tentang perusahaan. Bisa jadi ada banyak keluh kesah yang ingin disampaikan oleh teman-teman seperti misalkan lingkungan kerja yang toksik nih, hingga kebiasaan-kebiasaan yang salah. Namun, mereka belum menemukan platform yang tepat dan seringkali dibenarkan oleh perusahaan. Nah, dengan stay interview, HR bisa menampung feedback tersebut untuk membuat perusahaan jadi lebih baik. Kedua, meningkatkan kualitas lingkungan kerja. Pimpinan perusahaan mungkin tidak selalu ada untuk memperhatikan hal-hal yang terjadi dalam lingkungan kerja. Dengan stay interview, perusahaan bisa mengetahui apa saja yang sedang terjadi, sehingga bisa meningkatkan kualitas lingkungan kerja yang lebih baik untuk memajukan perusahaan. Yang ketiga teman-teman, itu adalah untuk meningkatkan kepuasan kerja. Manfaat terakhir dari stay interview adalah untuk meningkatkan kepuasan kerja dari teman-teman sendiri. Dengan melakukan stay interview, kita sebagai karyawan bisa menceritakan mengenai permasalahan, tantangan, dan juga pekerjaan di dalam perusahaan tersebut. Hal ini secara tidak langsung bisa meningkatkan kepuasan kerja serta kesejahteraan dari teman-teman. Kita lihat teman-teman sekarang, bagaimana sih cara kerja dari stay interview itu? Nah, yang pertama nih teman-teman, kita berkomitmen untuk membuat perubahan yang baik. Stay interview membuat komitmen atau berkomitmen untuk membuat perubahan yang lebih baik. Cara kerja pertama adalah stay interview berkomitmen untuk membuat perubahan yang baik. Nah, jika perusahaan sudah memutuskan stay interview, harus memiliki tujuan membuat perubahan yang positif. Oleh sebab itu, perusahaan bisa mempertimbangkan saran dan respon dari hasil metode tersebut. Yang kedua teman-teman, membuat pertanyaan yang berarti. Kita bisa membuat pertanyaan stay interview yang mudah dijawab. Namun, seiring berjalannya waktu bisa ditambahkan dengan pertanyaan yang lebih mendalam. Nah, ketiga nih teman-teman, implementasikan perubahan yang positif. Cara kerja stay interview yang paling penting adalah untuk mengimplementasikan perubahan strategi. Setelah memutuskan untuk melakukan stay interview, HR dan pihak manajerial harus segera mendiskusikan hasilnya. Tak hanya itu, kita juga harus mencari pola dari keseluruhan aspek perusahaan yang perlu ditingkatkan.
Nah, nantinya hasil tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan atau menentukan langkah dan rencana evaluasi bagi masing-masing divisi. Teman-teman, sekarang kita lihat ini ada beberapa contoh pertanyaan nih dari stay interview yang biasa dipertanyakan untuk kita nih sebagai karyawan yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Nah, ini contohnya teman-teman, misalkan ya. Apa yang paling kamu nantikan saat datang ke kantor setiap hari? Nah, itu contohnya. Lalu ada lagi contohnya. Apa yang kamu takuti tentang pekerjaan pada setiap harinya? Kapan terakhir kamu berpikir untuk meninggalkan perusahaan? Situasi apa yang membuatmu berpikir untuk pergi? Nah, contoh yang berikutnya adalah, maukah kamu merekomendasikan perusahaan kepada teman-teman pencari kerja? Nah, jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Lalu kalau jika tidak, kenapa tidak? Kita teman-teman, contohnya apa yang akan menggoda kamu untuk meninggalkan perusahaan? Nah, pertanyaan stay interview tentang pekerjaan juga ada beberapa nih teman-teman, contohnya nih. Kita bisa lihat di sini pertama nih contohnya, apa bagian terbaik dari pekerjaan kamu? Lalu, bagaimana dari pekerjaan kamu yang ingin kamu hentikan jika bisa? Manakah dari bakat kamu yang tidak digunakan untuk pekerjaanmu saat ini? Berikutnya, contohnya teman-teman, apa yang membuat kalau pekerjaanmu sangat memuaskan? Apakah kamu merasa mendapatkan goal dan objektif yang jelas? Berikutnya adalah sebagai manajer kamu, apa yang bisa saya lakukan atau yang bisa dilakukan untuk lebih membantu kamu? Nah, itu contohnya. Nah, sekarang kita... Nah, teman-teman, pertanyaan stay interview tentang lingkungan kerja nih, contohnya ada beberapa. Seperti ini nih, teman-teman. Menurut kamu, apa yang harus perusahaan ubah atau tambahkan? Juga, apakah kamu saat ini puas dengan bekerja dari rumah? Jika tidak, apa yang perlu diubah? Nah, itulah, teman-teman, beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman dapetin pada saat stay interview dilakukan oleh pihak perusahaan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.